sekarang ada kecenderungan untuk menyukai dan tidak menyukai berita. Nah, kita agak sulit menghadapi orang sejenis ini. Artinya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda, Sobat PWI. Kembali lagi di channel PWI Sumeneb dan masih dalam program PWI Talk bersama saya Wildan. Kali ini saya sudah ditemani dengan dua orang jurnalis yang luar biasa. Dari Kabupaten Sumeneb juga tentunya. Ada Kak Samsul Arifin, jurnalis dari Harian Birawa. Selamat sore, Kak Samsul. Dan juga ada Kak Nurholis, jurnalis dari Kompas TV. Selamat sore juga, Kak Nurholis. Sore. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa. Kalau kata Kak Samsul tadi, mereka berdua adalah jurnalis yang luar biasa dan juga sudah biasa di luar. Oke, Sobat PWI, kali ini kita akan membahas terkait dengan peran dan netralitas jurnalis atau insan pers dalam pemilu 2024. Tentunya sebagai salah satu dari pilar demokrasi Republik Indonesia, insan pers atau wartawan dan jurnalis ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengawalan pemilu. Kita tanya tanggapan mereka, setuju nggak bahwa jurnalis ini memiliki peran yang penting dalam pengawalan pemilu? Mungkin kita mulai dari Kak Samsul lebih dulu. Kak Samsul. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Profesi wartawan ini memang identik dengan banyak godaan ya, termasuk bagaimana godaan itu ketika dibenturkan dengan persoalan pilkada, pilpres dan pemilu lah seperti itu. Di situ kadang-kadang banyak yang menjadi menggoda kita sebagai profesi jurnalis di situ agar kita tidak netral dalam membuat berita. Tapi sebagai jurnalis kita harus tetap mengacu pada kode etik jurnalistik. Di situ bagaimana kita diatur untuk independen, akurat, dan tidak membuat isu-isu yang sekiranya itu membuat kegaduhan di masyarakat. Berarti jurnalis juga berperan untuk meredam isu-isu yang membuat masyarakat akhirnya terpecah belah ya? Iya, salah satu tugas kita itu untuk meredam persoalan-persoalan yang itu membuat masyarakat terpecah belah. Oke, sekarang kita ke Kak Holis. Kak Holis, menurut Kak Holis sendiri secara konkret nih ya, peran insan pers atau wartawan dalam pengawalan pemilu ini seperti apa secara konkret ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Samsul. Bang Samsul mengatakan bahwa memang kunci yang paling penting dalam menjalankan profesi jurnalis itu adalah memastikan 11 pasal dalam kode etik jurnalistik itu bisa terlaksana dan bisa menjadi prinsip saat menjalankan profesinya. Nah, kemudian ketika membicarakan soal konkretnya apa, adalah memastikan tidak adanya, saya menyebutnya ini ya, tidak ada kepentingan lain selain kemudian mengedepankan 11 pasal dalam kode etik jurnalistik itu. Tidak ada strata kepentingan. Nah, ketika kemudian ada strata kepentingan yang kemudian itu bisa mencederai pasal pertama misalnya. Pasal pertama itu istilahnya ada kata-kata independen dan tidak berniat buruk. Nah, ketika kemudian ada strata kepentingan dalam kerja atau dalam kerja profesi kita sebagai jurnalis, bagi saya itu berarti sudah mencederai kode etik jurnalistik. Jadi intinya adalah pastikan setiap kerja kita untuk tidak kemudian mencederai pasal per pasal dalam menjalankan tugas kita sebagai jurnalis. Saya mau bilang begini ya, ini sekedar tambahan juga dari apa yang disampaikan oleh Bang Samsul, bahwa kode etik jurnalistik ini adalah bagi saya sangat cukup untuk mengarungi apapun dinamikanya, apapun momentumnya, termasuk pemilu yang memang secara dinamika cukup variatif. Pemilu ini dinamikanya cukup variatif, tetapi ketika mengedepankan dan menjadikan kode etik jurnalistik ini sebagai semacam prinsip dan bahkan sebagai spirit kerja kita, insya Allah ini akan jadi cara yang terbaik untuk memastikan bahwa kerja kita dan hasilnya juga akan semakin baik. Kira-kira begitu. Berarti KEJ atau kode etik jurnalistik itu juga mengatur bagaimana kemudian peran jurnalis di pengawalan pemilu ini ya? Atau sebenarnya semua dinamika kalau katanya Kak Holis tadi, KEJ ini? Iya, KEJ itu seperti yang saya bilang itu sangat cocok untuk menghadapi momentum apapun, dinamika apapun. Nah, persoalannya ketika ada
strata kepentingan. Jadi kayak ada yang didahulukan dan ada yang dinomorduakan. Ini berarti mencederai pasal per pasal dari KEC itu. Misalnya sebut saja di pasal pertama misalnya ada istilah independen dan tidak berniat buruk. Nah, bagi saya ini memang harus dilatih, tidak bisa kemudian merasa oh saya sudah bisa, oh saya sudah. Apalagi memang dinamikanya seperti yang saya bilang tadi, dinamikanya cukup variatif ya. Dan seperti yang Bang Samsul sampaikan, yang harus tegar kayaknya kita nih, bukan dinamika yang di luar kita, kurang lebih begitu. Nah Kak Samsul, mungkin masyarakat juga ingin tahu ya, apakah sebenarnya kan kalau misalnya berbicara tentang insan media atau wartawan itu pasti berkaitan dengan pemberitaan gitu ya. Nah, apakah kemudian bentuk pengawalan dari insan pers ini hanya berupa pemberitaan saja atau ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengawal pemilu? Gini, tugas kita adalah bagaimana menciptakan suatu ruang yang memang melalui tulisan. Media itu bisa menciptakan opini-opini publik yang itu menggiring semua mata, semua pendengaran masyarakat pada satu titik. Artinya bagaimana media itu menggiring masyarakat ke persoalan hal yang memang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jadi kalau misalnya kita tetap berpaku atau berpatokan pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan kode etik jurnalistik, pasti kita tidak mungkin berbuat atau menciptakan hal yang buruk dalam masyarakat itu, karena lagi-lagi dalam demokrasi itu kita sangat berperan aktif dalam menciptakan demokratisasi melalui opini-opini publik itu. Kalau versi dari Kak Holis sendiri, hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh insan media? Yang bisa dilakukan, edukasi itu bisa kita lakukan saat kita berprofesi sebagai jurnalis, atau saat kita berada di lingkungan sosial. Memastikan antara apa produksi jurnalistik kita itu sebisa mungkin sama dengan perilaku kita. Tentu ini sesuatu yang sangat ideal ya, sesuatu yang sangat ideal. Tapi bukan tidak mungkin kita latih, kemudian bukan tidak mungkin kita coba, siapa tahu akan berhasil. Artinya memastikan misalnya kerja jurnalistik diantaranya adalah memastikan tidak ada hoax. Nah, bagaimana antara karya jurnalistik kita kemudian juga dengan apa yang kita ucapkan itu ada korelasi yang linier gitu. Nah, saya rasa memang selain memang kita memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai insan pers dalam karya jurnalistiknya, bukan tidak mungkin kita juga itu menjadi salah satu cara untuk melatih kita bagaimana sesuai dengan apa yang kita kreasi misalnya dalam karya jurnalistik itu. Jadi memang ketika kerja sebagai jurnalis kita akan menghadirkan karya yang sesuai fakta. Ketika menjadi masyarakat yang harus memiliki lingkungan sosial ya, bagaimana apa yang sempat kita kreasi itu juga tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Kurang lebih begitu mungkin. Siap. Nah, sebagai seorang insan pers yang tadi kata Kak Holis dan Kak Samsul tentunya punya kekuatan besar ya untuk mengawal pemilu ini, adakah modal utama yang dimiliki oleh para wartawan ini untuk mengawal pemilu sehingga dapat melahirkan atau mendapatkan pimpinan yang kompeten dan bisa membawa dari daerah lokal sampai nasional itu pimpinan yang benar-benar bisa memperbaiki daerah tersebut? Mungkin Kak Holis? Pertanyaan itu bagi saya cukup menarik karena akhirnya saya tidak menemukan jawabannya. Tetapi saya mau menduga-duga saja. Apakah kemudian jurnalis ini bisa melahirkan pemimpin yang baik? Mungkin. Nah, bagaimana langkahnya? Memastikan informasi-informasi yang diterima masyarakat sesuai fakta. Alurnya seperti ini. Tetapi memang kekhawatirannya adalah ketika kemudian jurnalis punya kemampuan lebih untuk memanage atau mempoles kontestan misalnya, khawatir kemudian ada cap-cap baru kepada kita. Misalnya, oh ini kayak kepanjangan dari tim kampanye nih, ada buzzer. Iya. Bagi saya, mohon maaf, posisi kawan-kawan jurnalis di dinamika pemilu adalah memastikan mereka memberikan opsi yang objektif sesuai fakta. Karena begini, ini mungkin sangat pribadi sekali. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau bangun tidur, kita bisa ditunggu oleh 10-15 berita yang sudah siap dibaca. Nah, masalahnya selain karena persoalan kemampuan verifikasi kita yang kadang masyarakat kita
yang kadang mungkin masih belum cukup kuat untuk memverifikasi apakah semua berita itu benar atau tidak, sekarang ada kecenderungan untuk menyukai dan tidak menyukai berita. Nah, kita agak sulit menghadapi orang sejenis ini. Artinya begini nih, ada berita bahwa ternyata faktanya keliru, tapi karena dia suka, dia share kemana-mana. Nah, menghadapi orang-orang atau publik yang sejenis ini kan agak-agak sedikit bahaya, yang mereka bukan persoalan tidak tahu memverifikasi, tetapi lebih ke suka dan tidak suka terhadap berita itu. Nah, biasanya kecenderungan-kecenderungan sejenis ini dilakukan oleh ya tadi tim buzzer, kemudian tim kampanye yang bukan tidak ngerti verifikasi mereka, tetapi lebih kepada ngerti verifikasi tapi karena nggak cocok dibuang. Ngerti verifikasi meskipun keliru, tapi karena cocok diambil. Nah, kita kan di zaman ini juga menghadapi seperti itu, dinamika-dinamika tim buzzer, kemudian tim kampanye gitu. Nah, itu yang menurut saya memang menjadi PR bersama akhirnya. Bagaimana kemudian kita tetap berprinsip bahwa ya kita harus objektif, harus sesuai dengan data. Bahwa ternyata karya kita tidak disukai atau kemudian tidak dipilih untuk disebar, yaitu menjadi apa ya? Bukan di luar tanggung jawab, lebih kepada mungkin secara pelan-pelan dimulai untuk diedukasi agar mereka bisa memilih yang baik. Gitu. Oke, berarti kalau dari versinya Kak Holis sendiri, jurnalis memang harus menyajikan data yang atau berita yang objektif ya, tidak memihak satu dengan yang lain. Iya, benar. Oke, kita akan hadirkan lagi nanti pertanyaan yang mungkin cukup menggelitik dan apakah jawaban Kak Holis akan tetap bertahan di situ atau tidak. Oke, kalau versi Kak Samsul sendiri, apa modal utama seorang jurnalis untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang kompeten? Ya, selain kita bisa menggiring opini di masyarakat, juga kita sebagai kontrol terhadap fakta yang ada di lapangan. Kita tidak kemudian melihat hal yang memang sengaja digiring oleh salah satu pihak, salah satu calon misalkan, kemudian kita menulisnya dengan sesuai dengan itu keinginan mereka, tapi kemudian jadi kontrol. Benar nggak sih ini yang terjadi? Nah, bagaimana cara mengkontrolnya? Tentunya mencari fakta-fakta lain di belakang itu. Misalnya dengan ada salah satu tim sukses yang menjelek-jelekkan pihak yang lain misalnya. Tentunya kita sebagai jurnalis, sebagai wartawan, kita tidak kemudian menulis apa yang disampaikan satu narasumber itu. Tapi kemudian juga menanyakan atau memberikan kesempatan bagi pihak tertentu yang memang menjadi objek pembicaraan itu, atau menjadi hal yang dijelek-jelekkan lah, seperti itu. Kita harus bisa melakukan hal itu, sehingga apa yang menjadi tulisan kita, fakta yang terjadi itu bisa bisa tersaji dengan baik, dan itu bisa menjadi pilihan, atau masyarakat bisa memilih lah mana yang sebenarnya terjadi, mana yang sebenarnya yang benar-benar ini sesuai fakta di situ, dan tugas kita itu menyajikan hal tersebut. Oke, kalau misalnya berpikiran bahwa masyarakat ini bisa memilih yang mana yang fakta, yang mana yang tidak, tapi kan seorang jurnalis ketika sudah bekerja sesuai dengan KEJ dan Undang-Undang Pers, tentunya mereka sudah merasa, oh ini datanya sudah valid, sudah terverifikasi, dan sudah melalui semua prosesnya. Tapi masyarakat tidak tahu itu. Kemudian seperti apa masyarakat agar bisa memahami bahwa informasi tentang paslon yang disampaikan oleh media tersebut adalah konkret, valid 100%. Ini seperti apa, Kak Samsul? Ya, kita menulis kejadian itu harus berimbang dari pihak yang memang itu jurkamnya atau satu kelompok itu memang berbicara A misalnya, dan pihak yang lain yang merasa dirugikan, yang kita nilai dirugikan, itu harus dimintai keterangan juga terkait dengan apa yang sudah menjadi opini di publik, sehingga masyarakat yang lain, oh sebenarnya seperti ini, kayak gitu. Jadi harus berimbang. Harus berimbang. Kalau versinya Kak Holis sendiri seperti apa agar masyarakat bisa yakin? Meyakinkan masyarakat bahwa apa yang mereka baca itu adalah sudah terverifikasi dan sesuai dengan fakta. Saya rasa pekerjaan itu menjadi tugas bersama, menjadi tugas bersama.
kalau misalnya sumber informasi itu dari kita sebagai kawan-kawan jurnalis, maka penting ada keterlibatan pihak-pihak lain. Misalnya dalam momentum pemilu seperti ini, memastikan ada tim kampanye, tim buzzer, memastikan terlibat untuk menyampaikan hal yang baik, benar, kemudian terverifikasi, itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena kemudian kadang kembali ke diskusi yang sempat kita bicarakan tadi, keterpecahan, kemudian atau permusuhan, ini mungkin bahasanya agak ini ya, friksi-friksi yang terjadi itu kadang karena dua hal. Yang pertama karena ada berita yang salah, yang kedua karena ada berita yang tidak benar. Nah, ketika dihadapkan pada berita yang salah, yang memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, maka tugas kita seperti yang Bang Samsul sampaikan adalah mengkontrol itu. Tetapi ketika beritanya adalah tidak benar, itu tentu konteksnya adalah memastikan kita yang membuat yang benar. Nah, memang memastikan bagaimana masyarakat, kembali lagi, memastikan masyarakat bisa menerima atau mendapatkan informasi yang benar, valid, dan terverifikasi, itu menjadi tanggung jawab bersama, dan termasuk juga kita. Oke, luar biasa. Berarti untuk peran pers sendiri sangat besar ya dalam kesuksesan pemilu ini. Salah satunya dalam menyajikan berita yang objektif, tetap berimbang, tanpa menjatuhkan satu paslon manapun gitu. Oke, luar biasa. Dan kita beralih ke materi selanjutnya, ini tentang netralitas jurnalis di masa pemilu ya. Kak Holis, apakah seorang jurnalis itu dituntut atau memiliki kewajiban untuk netral? Karena kan kalau itu adalah sebuah kewajiban, berarti akan ada konsekuensi tertentu ketika dia melanggar nantinya. Harus netral, iya. Kenapa? Karena netralitas itu akan menjadi modal untuk menjalankan pasal pertama, sekali lagi dari KIJ, untuk independen, tidak ada niat buruk di situ. Atau misalnya di pasal ketiga sudah disebutkan bahwa agar kedua atau ketiga yang memastikan bahwa ada kepastian pembuatan berita itu tidak kemudian karena hanya kepentingan kita atau hanya kepentingan kelompok. Netralitas itu menjadi kunci, bukan yang sifatnya anjuran, tetapi harus. Karena ketika netralitas itu kemudian tereduksi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, maka bukan tidak mungkin karya jurnalistiknya juga akan ada, mohon maaf ya, ini agak sedikit melenceng, tapi saya rasa ada hubungannya. Begini, bagi jurnalis-jurnalis muda pemula seperti saya, satu-satunya ujian menjadi jurnalis itu adalah membuat framing, ya kan, membuat framing berita. Nah, ketika kita kemudian bukan persoalan independen, tetapi sudah tidak netral, maka framing kita bukan tidak mungkin memihak satu atau dua. Nah, artinya begini, sekali lagi bahwa ketika netralitas itu akan sangat mempengaruhi banyak lini setelahnya. Ketika tidak netral, framingnya bisa saja memihak. Ketika framingnya memihak, bisa saja ada kelompok yang suka dan kelompok yang tidak suka. Setelah itu kemudian dampaknya juga akan sangat mungkin membuat keterbelahan itu sendiri. Jadi menurut hemat saya memang netralitas ini menjadi bukan anjuran, tapi sudah keharusan bagi seorang jurnalis. Kurang lebih begitu. Luar biasa. Kalau Kak Samsul sendiri melihat untuk di wilayah Sumeneb ini, pernahkah menemukan mungkin jurnalis yang terindikasi? Perlu di-warning nih kayaknya Kak Samsul nih. Ada nggak jurnalis yang terindikasi tidak netral? Ini pertanyaan yang sulit saya jawab sebenarnya. Karena lagi-lagi ini berkaitan dengan diri saya juga, karena saya juga jurnalis. Tapi yang jelas seorang wartawan atau seorang jurnalis memang harus netral gitu. Apa dampak dari ketidaknetralan misalkan? Mungkin ini punishment yang harus didapatkan oleh jurnalis itu adalah yang pertama mungkin kepercayaan masyarakat atau kepercayaan pembaca terhadap media yang kita miliki di situ. Jadi kalau misalnya pembaca itu tahu, oh ini punyanya ini misalkan, pasti ini sudah tidak netral. Itu, tapi kemudian kita meskipun misalnya mempunyai media kita mempunyai satu jagoan misalkan, tapi kemudian bisa menyimbangkan berita jagoan itu dengan calon yang lain, itu mungkin lebih bagus. Karena ya tugas kita adalah menyampaikan fakta yang terjadi, fakta yang ada, tidak berat sebelah itu. Jadi punishment-nya mungkin yaitu dari pembaca sendiri. Bagaimana itu tidak lagi dibaca, karena
ketika pembaca itu sudah melihat judulnya saja, oh ini pasti arahnya ke sini. Gitu. Oke. Jadi itu yang menjadi. Berarti sepakat dengan pendapat dari Kang Oli sendiri ya bahwa Iya. netralitas itu adalah sebuah keharusan. Kewajiban. Oke, selain berarti dengan seandainya seorang jurnalis itu tidak netral akan berpengaruh kepada ini Minimal paling pembaca. besar ya, paling besar pengaruh negatifnya adalah terpecahnya masyarakat itu sendiri. Dampaknya bisa Iya, saja ke situ, dampaknya. iya. Selain itu juga adalah integritas dari media dan wartawannya dipertanyakan gitu ya, luar biasa.